Katanya datang untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan pihak si ibu penjahit yang rasis dan si Mbak Hilda sebagai customer. Tapi di sisi lain masih mengatakan bahwa meskipun hari ini sudah berdamai, pihak keluarga tetap boleh melaporkan undang-undang ITE. Lalu pertanyaannya, Buntut panjang kasus dugaan intimidasi Arya Wedakarna dalam mediasi penjahit rasis di Bali membuat sosok Hilda, korban yang sebelumnya hanya dikenal lewat rekaman video viral, kini mendapat identitas jelas sebagai karyawan Indomaret asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang tengah merantau dan menetap di Bali. Simpati publik terhadap Hilda terus mengalir dari berbagai kalangan, termasuk 4 senator asal Lombok yang telah melaporkan dugaan intimidasi AWK, hingga perwakilan HMI dan Aliansi Pemuda Lombok yang berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum demi memperjuangkan keadilan bagi Hilda. Netizen yang budiman pun ramai memberikan dukungan moral kepada Hilda. Banyak yang mendoakan agar ia semakin sukses dan tetap menjaga hati di tengah situasi yang penuh tekanan tersebut. Sejumlah komentar bahkan menyindir ironi di balik viralnya kasus ini, menyebut Hilda justru semakin dikenal publik akibat perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya. Banyak pula netizen yang berbakti yang mendukung langkah hukum agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan pejabat publik akan pentingnya menjaga etika komunikasi tanpa membawa-bawa sentimen suku dalam menyelesaikan persoalan pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur, gue gak mau terlalu jauh sih memberikan tanggapan soal permasalahannya seperti apa. Yang pasti, reaksi si ibu ini terlalu berlebihan. Perkataan ibu bukan lagi menyinggung personal, tapi menyinggung banyak orang, khususnya orang-orang Jawa. Saya juga orang Jawa Barat tepatnya, yang sekarang lagi tinggal di Bali. Setahu saya orang-orang Bali itu ramah, orang-orang Bali itu sangat toleran. Karena Bali sendiri multicultural, orang dari suku, agama, budaya, negara, semuanya ada di sini, di Bali. Jadi jangan sampai akibat perkataan atau ucapan ibu itu membuat Bali menjadi buruk citranya gitu, Bu. Karena banyak sekali muatan-muatan rasisme di situ, Bu. Jadi alangkah baiknya menurut saya, daripada mencari pembenaran atau apapun itu, lebih baik minta maaf, sesimpel itu. Ya mungkin ibu merasa bahwa saya sedang makan, siapa sih mau diganggu pada saat mereka makan. Tapi kita juga nggak tahu di sisi si mbaknya, mungkin karena udah nunggu terlalu lama sampai mungkin yang nggak sabaran, terus mungkin ada kata-kata apa yang membuat ibu marah segala macam. Tapi reaksi ibu terlalu berlebihan, jujur. Jadi lebih baik minta maaf ibu, rasanya akan lebih bijak. Karena menurut saya kurang pas, kurang pantas seorang ibu yang harusnya kita hargai, kita hormati, berkata seperti itu gitu. Jadi ibu izin, menurut saya lebih baik meminta maaf. Pasti banyak orang-orang yang sakit hati mendengar ucapan ibu. Saya yakin orang-orang Jawa juga legowo gitu atas luapan emosi ibu ketika ibu sudah meminta maaf. Itu aja, tidak ada lagi misalkan pembenaran atau apapun itu. Cukup kata maaf ibu. Mungkin itu akan sedikit mengobati hati kawan-kawan orang-orang Jawa yang tinggal di Bali ataupun orang-orang Jawa yang melihat video itu meskipun mereka tidak tinggal di Bali. Itu aja. Ya, berita viral di Bali terkait ibu-ibu tukang jahit yang melontarkan kalimat-kalimat kasar dan rasis kepada saudara-saudara kita orang Jawa yang datang mencari nafkah, cari kerja di Bali. Sedihnya, bahasa-bahasa yang digunakan itu sudah tidak pantas, apalagi beliau itu seorang ibu, seorang orang tua, seorang yang mungkin dihormati di kalangan tersebut. Tapi sayang sekali kalimat-kalimat yang dilontarkan tidak mencerminkan seorang ibu-ibu yang ada, ya begitulah, yang rajin beribadah gitu. Apalagi kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat-kalimat rasis, bahasanya seperti kami orang Bali kaya-kaya, nggak kayak kamu miskin lagi. Oh, di Jawa nggak bisa makan, ke Bali cari nafkah, cari uang buat bisa makan, Jawa. Wah gitulah pokoknya, itu rasis banget. Apalagi banyak kalimat-kalimat kasar yang dilontarkan. Dan yang lebih parahnya lagi, Bapak Arya Wedakarna, sang junjungan itu
datang bukannya memediasi untuk meminta maaf ibunya, tapi malah datang untuk ngajak warga Bali untuk tetap dukung ibu ini walaupun salah gitu. Itu kan kayak gila ya. Memang di Bali itu kalau udah Bapak Arya Widakarna ini turun, saya nggak ada bener. Padahal rakyat Bali itu ya, warga masyarakat Bali itu udah pinter. Ya salah gitu, salah ya minta maaf. So what? Kenapa ada masalah dengan minta maaf gitu? Tapi Bapak ini enggak. Pokoknya kalau suku Bali sama suku Jawa, pokoknya Bali walaupun salah, bersalah, kini tetap dibela. Itu pelajaran yang sangat menyedihkan ya, yang diberikan kepada masyarakat dari Bapak AWK ini. Nggak jelas pokoknya. Intinya nggak semua orang Bali seperti itu guys. Orang Bali itu ramah-ramah, toleransi. Nah kecuali Bapak AWK yang nggak jelas ini, nggak tahu kenapa, nggak ngerti aku juga orang Bali guys. Aku tahu teman-teman Hindu, teman-teman yang lain tuh toleransinya kuat sekali. Nah Bapak AWK ini memang lagi cari panggung mungkin guys, tapi cari panggungnya caranya sing pas gitu, sing pas acaranya tuh cari panggung tapi caranya salah gitu. Kayak oke guys, see you, bye. Akhirnya si biang gaduh di Bali ini akan dilaporkan oleh Senator DPD NTB yaitu Bapak Teguh Ibnu Halil. Si biang gaduh ini akan dilaporkan ke Badan Kehormatan. Jangan cuma dilaporkan ke Badan Kehormatan, Pak. Kalau memang ada dugaan pelanggaran etik, laporkan ke Badan Kehormatan DPD. Tapi kalau memang ada dugaan tindakan pidana, proses sesuai hukum. Kalau bisa dipecat, senator kayak gini nggak layak mewakili daerah Bali atau daerah manapun. Selalu bikin rusuh, bikin gaduh. Jangan cuma berhenti di laporan etik. Kalau memang ada bukti pelanggaran hukum, laporin ke polisi. Heran ya, masa seorang senator kok justru berkali-kali muncul dalam kontroversi, bukan prestasi. Katanya datang untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan pihak si ibu penjahit yang rasis dan si Mbak Hilda sebagai customer. Tapi di sisi lain masih mengatakan bahwa meskipun hari ini sudah berdamai, pihak keluarga tetap boleh melaporkan undang-undang ITE. Lalu pertanyaannya, sebenarnya orang ini datang untuk mendamaikan atau membuka pintu masalah baru? Soal video yang katanya sudah dipotong, bukan video secara utuh, orang udah banyak yang lihat videonya secara utuh. Dan pertanyaannya, dalam video tersebut, kenapa harus ada penekanan seolah-olah mengintimidasi si Mbak Hildanya ini? Kenapa kalau ada seperti itu, nggak diedit, nggak dipotong? Harusnya videonya sebelum diposting, diedit dulu, dipotong dulu. Mana yang bakal jadi kontroversi, mana yang bakal bikin gaduh, edit dulu. Atau jangan-jangan disengaja? Kan selama ini orang ini selalu bikin kontroversi. Jangan cuma berdebat soal video dipotong atau tidak dipotong. Pertanyaannya, kenapa dalam video tersebut ada penekanan terhadap Mbak Hilda? Seolah-olah membela orang yang rasis itu. Kalau benar tidak ada tekanan, kenapa orang yang diajak bicara itu, si Mbak Hilda ini terlihat begitu tertekan, ketakutan? Jelas dari raut wajah dan gerakan tubuhnya si Mbak Hilda ini, dia tertekan dan ketakutan. Jelaslah Mbak Hildanya ini takut dipecat dari pekerjaannya, takut dipolisikan juga iya. Kalau memang niatnya menyelesaikan masalah, kenapa cara komunikasinya itu justru menimbulkan kegaduhan baru? Seorang senator DPD itu dipilih, masyarakat itu dipilih untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Pertanyaannya, apa yang sedang diperjuangkan orang ini? Aspirasi masyarakat atau justru kontroversinya? Soalnya yang lebih sering muncul di media sosial itu kontroversinya, bukan prestasinya. Laporkan Pak Teguh. Ini juga akan membawa nama baik kalian sebagai senator. Ingat, kalian dipilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Kalau ada oknum senator kayak gini suka bikin gaduh, tugas perwakilan kalian sebagai orang yang memperjuangkan aspirasi daerah dipertanyakan. Kalau memang ada dugaan pelanggaran etik, periksa secara terbuka. Kalau ada dugaan pidana, proses sesuai hukum. Dan kalau terbukti melakukan pelanggaran yang membuatnya tidak layak menjalankan jabatan, biarkan mekanisme hukum dan etik menentukan sanksinya. Karena jabatan senator itu bukan panggung untuk merasa paling kuat, merasa paling berkuasa. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya, menjaga ucapannya, tindakannya. Dan semua itu ada dampaknya kepada masyarakat. Jangan sampai yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah dikenal rakyat itu karena si tukang kontroversi. Kalau benar ada pelanggaran, jangan kebal kritik, periksa, buktikan, dan tindak sesuai aturan. Bikin gaduh, selalu bikin gaduh. Kong sudah tahu salah, ya seharusnya kalau memang bahasanya tuh dikumpulkan, ya dari pihak ibu ini penjahit yang di Bali,
dari pihak mbak-mbaknya yang orang Lombok yang dituduh orang Jawa, didampingi dengan kepala toko Indomaretnya. Kalau acara mediasi ya, itu mencari jalan penyelesaian supaya apa? Sama-sama menyadari kesalahannya, bukan berubah menjadi intimidasi seakan-akan salah kepada pihak yang mbak-mbaknya. Sekarang ada sebab akibat yang disampaikan mbak-mbaknya ya. Jahitan itu sudah agak lama, setiap kali dijanjikan waktu, dijanjikan waktu. Begitu hari terakhir disamperin, kenyataan faktanya belum selesai. Kalau ibu ini ngomong nggak sadar, kenapa kalau Anda nggak sadar masih ngomong, ya mau ngirim orang ke tokonya, mau menghabisin si mbak-mbaknya ini supaya tahu rasa, udah bener-bener salah. Selain rasis, yang ngata-ngatain suku Jawa, si geblek miskin, numpang cari makan dan segala macamnya, dengan ancaman ingin mengirim tukang pukul untuk menghabisi mbak-mbaknya, supaya nggak macam-macam. Ini kayak gini udah masih bener-bener sudah salah masih mau dibela. Ini model apa? Kalau namanya mediasi, ini sudah, yang sudah jadikanlah pembelajaran, besok-besok tidak diulang. Sama-sama salah kedua belah pihak, selesai. Ini yang anggota DPD malah terkesan menyalahkan satu sisi. Kenapa mbaknya merekam? Terus disuruh ngelaporin dengan alasan undang-undang melanggar undang-undang IT. Ya, kalau sampai dibalikin sampai Niluh, ya Ibu Niluh Jelantik pasang badan membela si mbak-mbaknya yang dari NTB ini, karena ibunya sudah bener-bener salah. Ya, selain rasis, ancaman dan segala macamnya, malah terkesan sama si DPD yang sahabat satunya itu malah suruh ngelaporin, ya mentang-mentang mau dibelain. Ini model opo? Ini tambah memperkeruh keadaan. Kalau sampai dilaporin, terus suku Jawa juga nggak terima telah dihina habis-habisan oleh ibunya ini, apa ndak malah nggak karu-karuan. Yang namanya mediasi itu mencari jalan solusi supaya damai, tidak terulang untuk kemudian hari, ya sama-sama untuk introspeksi. Sekarang orang Jawa nggak tahu apa-apa saja, dimaki habis-habisan, dikatakan habis-habisan. Alasannya dia nggak sadar, kalau nggak sabar glosor, pingsan nggak sadar. Masih bisa sambil makan, sambil ngomel, udah karu-karuan udah sadar, ngaco. Maka jadi orang jangan sok. Kalau Anda salah, ya nyadari. Kalau memang Anda janji gak tepat waktu, itu kan berarti salah. Ya, udah orang berentak tuh diri, ya itu jalan.